Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaum. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, hadratil afazil wal masyayikh, dan seluruh para dewan guru, wabil khusus kepada seluruh santri-santri di pondok pesantren Salafiyah Babu Salam. Pagi yang baik ini disertai dengan hujan rintik-rintik, malam ada sedikit hujan mendinginkan suasana hati kita. Yang bersama-sama kita tahu bahwa malam ini, pagi ini adalah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi perjalanan panjang Republik Indonesia, yang kita tahu bahwa wasilah hari ini adalah menjadi wasilah Indonesia sampai dengan saat ini. Tidak akan ada Republik Indonesia tanpa hari ini. 22 Oktober adalah sebagai penentu perjuangan, menentukan 10 November, dan hampir 20.000 nyawa, 20.000 syuhada yang telah berkorban di Surabaya demi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya ingin mengatakan hari santri kali ini adalah hari santri yang momentum yang besar. Bagaimana kemudian menjadikan santri kuat Indonesia hebat, bukan santri sehat Indonesia kuat, tapi santri yang kuat Indonesia menjadi hebat. Al-mu'minuna qawiyyun ahabbu ila Allahil minal mu'minina dha'if. Umat Islam yang kuat, yang sehat, yang cerdas, kalau kuat pasti sehat, insyaallah. Itu lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang lemah. Kita tahu Indonesia adalah sebuah fadl Allah. Indonesia adalah sebuah pemberian dari Allah untuk kita. Kita wajib mensyukuri itu dengan segala macam yang kita miliki, dengan cara mencintai Indonesia. Syukur manifestasi dari sebuah rasa cinta. Rasa cinta adalah manifestasi dari sebuah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Terlepas dari urusan siapa yang memimpin bangsa ini, tetapi Indonesia tetap harus terjaga, tetap harus damai. Tidak boleh ada darah mengalir di antara anak bangsa ini demi sebuah tujuan-tujuan personal, tujuan-tujuan golongan. Negara ini harus damai. Pemerintah boleh ganti dari satu rezim ke rezim lain, tetapi Indonesia pastikan harus aman dan damai. Generasi ke depan harus tumbuh dengan baik. Pendidikan harus berjalan dengan baik. Kita tidak boleh mengedepankan ego sektoral, ego kelompok, ego pribadi yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah keputusan final dari seluruh para ulama, dari seluruh para masyayikh, sepakat bahwa Indonesia menjadi negara yang damai, Darussalam, negara yang sudah dihasilkan oleh sebuah kesepakatan besar dengan sebuah logo, dengan sebuah Pancasila adalah bagian dari sebuah kesepakatan yang sudah diambil dan disepakati oleh seluruh kelompok. 22 Oktober kali ini mungkin tidak sama dengan 22 Oktober yang kemarin, tetapi hikmatnya, tetapi maknanya tetap hikmat, tetapi maknanya tetap bermakna.
Dan santri itu tahu. Santri itu tahu. Maka di tengah-tengah kondisi seperti ini, bukan persoalan sehat atau tidak sehat, tetapi kebijakan bangsa, kebijakan negara, kebijakan pemerintah adalah ulil amri, adalah bagian yang harus ditaati oleh semua warga negaranya, dan itu bagian dari sebuah ibadah. Maka santri memberikan sebuah contoh yang baik. Hari ini memang kita tidak terlepas, ada beberapa pesantren yang memang juga terkena, tetapi tidak menyurutkan semangat juang para santri yang ada. Kita tetap menjalankan aktivitas pesantren, bahkan pesantren yang lebih dulu berani melakukan pengajaran tatap muka di samping dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Ini merupakan sebuah prestasi besar, bahwa dunia pesantren adalah dunia pendidikan yang dari dasar, bahwa asas pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Tanpa pesantren mungkin Indonesia belum mendapatkan prioritas pendidikan seperti hari ini, karena pesantren ada jauh lebih tua dari Indonesia. Pesantren itu sudah ada, pendidikan pesantren itu sudah ada jauh sebelum Indonesia ada. Hari ini menggeliat, banyak sekali pesantren tumbuh di mana-mana. Akan tetapi saya sekali lagi menghimbau kepada seluruh para santri yang ada, teruskan perjuangan para kiai. Anda adalah calon kiai di masa depan. Anda adalah calon-calon pejuang Indonesia di masa yang akan datang. Pertahankan bangsa ini dengan seluruh kekuatan jiwa dan raga kita, karena mempertahankan Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah nilai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian Indonesia kepada kita. Lihatlah indahnya Indonesia, suburnya Indonesia, kayanya Indonesia. Kalau kemudian hari ini santri belum kaya, bukan berarti Indonesia tidak kaya. Santri tidak kaya bukan berarti Indonesia tidak kaya. Indonesia itu kaya, cuman santrinya belum bisa mendapatkan kekayaan saja. Ini penting. Barangkali kita masih perlu merubah sebuah tradisi kapitalis yang hari ini juga masih mencengkram negara ini. Kekuasaan monopoli ekonomi yang masih terus mencengkram kekayaan bangsa ini, sehingga santri belum dapat bagian yang cukup. Tetapi kita tidak berkecil hati. Santri milenial ke depan harus mampu bersaing dan harus mampu merebut kekayaan Indonesia untuk santri kembali. Ini penting sekali. Ini penting. Pesantren Babu Salam berjalan. Di tengah-tengah pandemi ini pesantren Babu Salam tetap melakukan aktivitas, pembangunan tetap berjalan dengan segala macam kemampuan yang kita miliki. Bersama dengan seluruh dewan guru dan pengurus yayasan, kita berusaha untuk mewujudkan satu persatu pembangunan Babu Salam itu wujud. Hari ini hampir kita menyelesaikan pembangunan lantai 2 ini. Sebentar lagi selesai dan kita akan tempati minggu depan insya Allah santri-santri yang masih di rumah kita akan undang kembali untuk bisa bergabung bersama dengan kita ngaji. Rezim boleh ganti, gubernur boleh ganti, tetapi Indonesia harus tetap aman. Tanah air ini harus tetap damai, dan santri itu harus berpikir maju ke depan, tidak berpikir memikirkan agama dan memikirkan negara adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pada saat Anda berpikir berjuang untuk agama, maka pada saat yang sama Anda juga harus berpikir berjuang untuk negara. Anda tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa negara yang aman dan damai. Negara-negara Islam yang besar hari ini jatuh terpuruk, hancur berantakan gara-gara mereka berpikir tentang agama tanpa berpikir tentang negara. Berapa pengungsi negara-negara Islam yang kaya? Mesir contohnya, Mesir, Lebanon, Afghanistan,
itu semua negara-negara kaya. Hari ini penduduknya harus mengungsi di negara-negara kafir. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan agama tanpa melibatkan negara. Pemikiran untuk mengembangkan agama dan mengembangkan negara menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pada saat yang sama Anda berjuang untuk agama, pada saat yang sama juga Anda berjuang untuk kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia. Santri harus berpikir ke depan, bukan sekedar hanya himayatud daulah, himayatud din, menjaga eksistensi agama, tetapi himayatud daulah, menjaga eksistensi negara. Ini juga menjadi penting. Tujuan-tujuan yang besar ini mari kita sama-sama persatukan bersama dengan banyak melibatkan komponen-komponen yang ada. Tidak mesti harus semua masuk di pesantren. Kalau semua masuk di pesantren ya kiainya terlalu banyak, bingung. Tetapi semua harus merujuk berjuang bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak mesti harus menjadi kiai semua. Kalau kiai juga tanpa pesantrennya juga bingung. Orang saya membangun ini juga saya minta bantuan dari beberapa pihak. Misalnya Pak Indra Gunawan itu Ujung Batu sekarang nyalon jadi wakil bupati. Itu juga banyak sekali memberikan kontribusi, dan kawan-kawan yang lain memberikan kontribusi yang besar terhadap perjalanan pesantren ini. Tetapi tujuannya satu, kita memberikan karya untuk generasi, dari generasi ke generasi. Setelah kita, maka kemudian ada generasi berikutnya, setelah generasi berikutnya akan ada generasi berikutnya, dan terus akan berjalan menegakkan agama Allah dan terus memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penting sekali. Maka walaupun mungkin kalau kumpul semua kita akan nampak sangat meriah, tetapi hari ini juga cukup menggembirakan karena santri telah menunjukkan eksistensi dari mulai awal. Saya dulu, walaupun bagaimanapun, maka upacara hari santri harus dilakukan dengan baik, barisannya lurus itu, terus kemudian jalannya juga nggak mencong-mencong, nggak selang-seling gitu, masang benderanya bener, nggak kebalik gitu. Artinya bahwa santri juga harus menunjukkan eksistensi, bahwa yang bisa upacara itu bukan orang lain saja, tetapi santri harus mampu memotori untuk mampu bisa memberikan contoh upacara yang baik terhadap semuanya. Ini penting sekali. Maka di hari yang bahagia ini, di hari yang baik ini, saya Ahmad Syuhada, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Bagus Salam, mengucapkan selamat Hari Santri kepada seluruh santri, bukan sekedar hanya di Riau, tetapi di seluruh penjuru tanah air, di seluruh Indonesia. Mari kita bangkit bersama, mari kita lawan radikalisme, mari kita lawan orang-orang atau sekelompok orang yang ingin menggerogoti negara kesatuan Republik Indonesia. Santri Nahdlatul Ulama harus berani. Santri Nahdlatul Ulama harus berani, intelek, pintar, cerdas, walau tidak begitu kelihatan. Tidak begitu kelihatan santri-santri di Pondok Pesantren Salafiyah, tetapi kecerdasannya akan mampu melampaui. Ini saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober tahun 2020. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.